Hikmah Rasul itu diutus dari bangsa kita, dari bangsa manusia. Sebab kalau Rasul itu dari bangsa malaikat yang mempunyai alam berbeda dengan kita, itu tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Tetapi ketika Rasul itu dari bangsa kita, kita bisa melihat keseharian beliau melalui hadis-hadis. Bagaimana itu semua bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teorinya, maka prakteknya adalah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengatur Ipoliksos Hankam, bagaimana mengatur ideologi, politik, sosial, budaya, dan bahkan pertahanan dan keamanan. Yang selama ini sebagian kaum muslimin hanya memahami bahwa Islam itu adalah agama ritual, agama ibadah mahdho saja. Jadi yang dikatakan Islam hanyalah sholat, zikir, berpuasa. Padahal juga ekonomi ini merupakan salah satu sendi dalam pilar-pilar tegaknya agama Islam. Sebagaimana juga dicontohkan bahwa harta yang haram yang masuk ke tubuh kita, itu tempat yang layak adalah di neraka. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, maka ini bagaimana agar ekonomi ini menjadi ekonomi yang Islam. Jadi agama kita itu agama yang universal, agama yang menyeluruh, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Maka salah satu tanda orang beriman, orang yang agamanya bagus, salah satunya lingkungannya bersih, perbuatannya bagus, ucapannya bagus. Nah, ini diantara tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan setiap bulan Maulid sering terdengar. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita wujudkan ayat ini yang semula itu ada di langit kita bumikan? Bagaimana kita membumikan Al-Quran? Bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita? Data-data, fakta-fakta telah membuktikan. Jangankan kepada kawan, lawan pun mengakui bagaimana keagungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasul, pada ayat ini disebutkan ada 3. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Ini yang orang yang cinta kepada Rasul adalah orang yang mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaumal akhirah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Itu ciri-ciri yang kedua orang yang cinta kepada Rasul. Orang ini berharap kepada kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul 'azim. Ayul hadirun, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan tubuh kita untuk sampai di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Nur Muhammad. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, kesalahan kita, kelemahan kita dan ketergelinciran kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya untuk kita. Ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. Kita berlindung dari sifat-sifat tercela kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di bulan Maulid ini mencurahkan kepada kita sifat-sifat sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu sifat kasih sayang, sifat bersyukur dan bersabar, sifat menahan amarah, dan sifat-sifat terpuji lainnya, sehingga kita menapaki kehidupan ini dengan damai dan bahagia. Hadirin rahimakumullah, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Sayyidul Ayyam, hari raya yang kadang tidak disadari oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka hari raya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal kalau kita hitung-hitung, Idul Fitri itu hanya 1 hari dalam setahun, Idul Adha itu hanya 4 hari dalam setahun. Tetapi hari raya Jumat adalah hari raya yang berjumlah 4 kali 12, 48 kali setahun, yang kadang-kadang kita lalaikan untuk bisa mengambil keutamaan-keutamaan pada hari ini. Oleh karena itu mari kita pelajari dan kita amalkan amal-amal saja yang merupakan amal-amal apa saja yang utama pada hari ini. Di antaranya mulai tadi malam sampai nanti sore kita bisa membaca suratul Kahfi yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa membaca suratul Kahfi, maka Allah akan pancarkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke Sidratul Muntaha. Juga kita disunnahkan untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Diperkhusus di hari Jumat kita tambah solawat kita sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, topik kita pada kali ini adalah belajar mencintai Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, saya tidak berani mengatakan saya cinta kepada Rasul, tapi saya akan berusaha bersama kita semua untuk belajar mencintai Rasulullah SAW. Karena kondisi kita, iman kita naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Iman itu bisa naik, bisa turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Dengan adanya bulan Maulid ini yang merupakan salah satu momentum bagi kita untuk kembali meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang orang tua, dan banyak peran-peran lain yang mungkin itu juga ada pada diri kita. Orang-orang Quraisy pernah protes, mengapa Nabi itu diutus bukan dari golongan malaikat, mengapa dari manusia? Kan sama saja dengan saya sebagai manusia, kata mereka. Di Al-Quran dijelaskan. Maka salah satu mengapa hikmah Rasul itu diutus dari bangsa kita, dari bangsa manusia, sebab kalau Rasul itu dari bangsa malaikat yang mempunyai alam berbeda dengan kita, itu tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Tetapi ketika Rasul itu dari bangsa kita, kita bisa melihat keseharian beliau melalui hadis-hadis, bagaimana itu semua bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teorinya, maka prakteknya adalah keseharian Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengatur Ipoliksos Budhankam, bagaimana mengatur ideologi, politik, sosial, budaya, dan bahkan pertahanan dan keamanan. Yang selama ini sebagian kaum muslimin hanya memahami bahwa Islam itu adalah agama ritual, agama ibadah mahdhah saja. Jadi yang dikatakan Islam hanyalah sholat, zikir, berpuasa. Padahal juga ekonomi ini merupakan salah satu sendi dalam pilar
pilar tegaknya agama Islam. Sebagaimana juga dicontohkan bahwa harta yang haram yang masuk ke tubuh kita itu tempat yang layak adalah di neraka. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, maka ini bagaimana agar ekonomi ini menjadi ekonomi yang Islami. Kita bersyukur berdiri perekonomian syariah, bank-bank syariah yang mudah-mudahan terus berbenah untuk memperbaiki ekonomi umat. Jadi agama kita itu agama yang universal, agama yang menyeluruh, yang mengatur seluruh kehidupan kita, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, alaqatul insan bil khaliq, dalam bentuk akidah dan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, alaqatul insan bi ghairihi, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya, alaqatul insan bi nafsihi. Agama yang sangat luas, bahkan mengatur hubungan kita dengan lingkungan kita. Maka salah satu tanda orang beriman, orang yang agamanya bagus, salah satunya lingkungannya bersih, kemudian perbuatannya bagus, ucapannya bagus. Nah, ini diantara tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini mungkin sudah kita hafalkan dan setiap bulan Maulid sering terdengar. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita wujudkan ayat ini yang semula itu ada di langit kita bumikan? Bagaimana kita membumikan Al-Quran? Bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita? Data-data, fakta-fakta telah membuktikan. Jangankan kepada kawan, lawan pun mengakui bagaimana keagungan Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasul, pada ayat ini disebutkan ada 3. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Ini yang pertama. Orang yang cinta kepada Rasul adalah orang yang liman kana yarjullaha, orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mengharap Allah ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini belajar ikhlas, bahwa setiap amal kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak cobaannya. Kalau kita bekerja, kadang-kadang kita masih takut kepada pimpinan. Ketika pimpinan itu galak, maka kita rajin. Tapi ketika pimpinan itu lemes, kita juga menjadi lemes. Maka kita tidak bisa seperti itu. Juga kadang-kadang takut karena situasi dan semacamnya. Padahal mengharap Allah itu merupakan salah satu standar dalam kita beramal. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengharap pahala dari Allah mempunyai syarat. Yang pertama, harus berilmu. Bagaimana bisa beramal tanpa ilmu? Ilmu itu pondasi dari amal. Tapi orang beramal tidak cukup. Dia harus istiqomah dengan amalnya, harus ikhlas dengan amalnya. Ini yang menjadi dasar amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, liman kana yarjullah bisa mempunyai maksud adalah orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu ini banyak konteksnya. Yang pertama, bertemu dalam sholat. Maka orang-orang yang mengharap Allah adalah orang yang bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang sebagian besar kaum muslimin kadang-kadang menjadi menunda sholat sampai pada akhirnya. Bahkan banyak diantara yang juga tidak sholat. Maka orang-orang yang bersegera inilah diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Orang bersegera ini berbeda dengan orang yang tergesa-gesa. Kalau bersegera itu di awal waktu, kalau tergesa-gesa di akhir waktu. Sangat berbeda. Kalau kita bersegera kepada Allah, maka kita menyiapkan diri. Menyiapkan diri. Bagaimana ilmu tentang sholat Jumat misalnya? Maka jadilah pemburu shaf pertama. Jadilah pemburu shaf pertama. Kenapa? Ini merupakan fadilah yang sangat besar. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pergi ke Masjidil Haram, umroh ataupun haji, betapa orang sangat memburu shaf-shaf yang awal ini. Bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengukur sejauh mana posisi Allah pada hati kita. Kalau kita ingin mengetahui posisi kita di sisi Allah, maka lihat bagaimana posisi Allah pada hati kita. Kalau Allah itu dekat dengan hati kita, maka insya Allah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan memahami ayat ini, liman kana yarjullaha,
orang yang bersegera kepada Allah, orang yang bersegera ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tugasnya adalah, mari kita praktikkan mulai nanti, bagaimana bersegera untuk menyambut seruan panggilan azan. Ini salah satu tanda bahwa kita itu orang yang mencintai Rasulullah SAW. Bisa-bisa percuma bermaulid setiap tahun tapi tidak ada perubahan. Karena yang kita harapkan itu pertumbuhan. Ya. Orang-orang yang menyadari kehidupannya, sekarang ini sedang viral kalimat kata-kata mindfulness. Sadar penuh tentang apa kewajiban kita, tugas-tugas kita. Sekarang kita sadar penuh sedang mendengarkan khutbah Jumat. Maka ilmunya tidak ada yang main HP, tidak ada yang berbicara, karena bisa membatalkan sholat Jumatnya. Nah, ini perlu disadari betul. Kesadaran inilah yang kadang-kadang bisa naik turun, bisa tertutupi dengan hal-hal yang lain. Maka kita berusaha kembali kepada fokus kita, apa yang kita lakukan itu sangat penting, terutama dalam beribadah ketika sholat. Mindfulness ketika sholat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua, wal yaumal akhirah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Itu ciri-ciri yang kedua orang yang cinta kepada Rasul, wal yaumal akhirah. Orang ini berharap kepada kehidupan akhirat. Maka dalam jiwanya adalah akhirat. Dunia ini hanya sementara. Bahkan seperti setetes air di tengah lautan. Rumah kita itu bukan di sini. Rumah kita bukan di sini, tapi di surga. Alamat kita di surga. Bapak kita Nabi Adam, Ibunda Hawa itu di surga. Dan kita nanti akan kembali ke surga. Maka jangan lupa tujuan hidup kita. Jangan dianggap dunia ini sebagai tujuan segala-galanya, sehingga menghalalkan segala cara. Dalam bidang politik kadang-kadang yang bisa merusak tujuan hidup kita. Maka di antara para sahabat ada yang lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Dia punya rumah di dunia, tapi dia perlakukan dengan normal, tidak berlebihan. Tapi dia selalu membangun rumahnya di akhirat, rumahnya di surga. Ini orang-orang yang berharap kepada akhirat. Seluruh orientasi hidupnya untuk akhirat. Dia bekerja di dunia untuk akhirat, tidak menukar akhirat untuk kehidupan dunia. Maka ini kesadaran ini penting, mindfulness, bahwa kita ini hanya sementara, hanya sementara. Bapak-bapak yang usianya sudah 70 tahun itu seolah-olah tidak lama dari waktu masih kecil, masih ingat itu kadang-kadang. Usia waktu SMP mungkin, waktu SMA masih sangat jelas, menandakan waktu begitu cepat berlalu. Sangat sedikit. Kalau dihitung umur kita dengan umur akhirat, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Maka diperkirakan umur kita 60-70 tahun itu sekitar 1,5 jam kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sangat singkat. Maka mari disadari, termasuk saya pribadi, untuk agar kita ini jangan lupa jalan pulang. Jangan lupa jalan pulang. Kita akan pulang ke rumah kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa dzakarallaha katsira. Orang yang cinta pada Rasul adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ada 3, ingat dengan hati, dengan lisan, dan amal perbuatan. Mari kita sandarkan aktivitas hidup kita, hati kita, kata-kata kita, ucapan kita, dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Maulid ini memberikan keberkahan kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan keyakinan kita pada Allah dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebagai kesimpulan pada khutbah yang kedua, mari kita belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita. Kita giring mereka untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita takut dengan peringatan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan biarkan anak kita, apalagi dengan media sosial. Mari kita betul-betul berusaha
sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka dari pergaulan yang sudah sangat global, tidak ada batas-batas wilayah. Sekarang hanya satu kuncinya, apa filternya, ya. Sudah bebas 100% sekarang semuanya. Tinggal bagaimana kita meyakini betul apa saja dampak-dampak dari yang kita lakukan, sehingga semuanya nanti dengan bermedia sosial kita bisa masuk surga dengan memperbaiki chatting kita, kemudian kita memperbaiki browsing kita perbaiki share kita, dan semuanya itu netral, tergantung kita. Jadi kita ini seperti kata-kata orang barat, the man behind the gun, manusia di balik senjata. Itu HP netral, itu senjata netral, tergantung kita yang akan memakainya. Apakah akan dibawa kepada kebaikan atau keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi HP kita, memberikan kebaikannya sehingga kita juga dapat banyak-banyak kebaikan, dan semua aktivitas hidup kita, keluarga kita, anak kita, semuanya mudah-mudahan membawa kita kepada kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.